Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Saya jadi presiden, itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Sekarang kan koruptor itu dihukum mati kalau negara dalam krisis. Coret krisisnya itu, pokoknya koruptor dihukum mati aja. Pokoknya koruptor dihukum mati. Islam, nanti dibilang nggak Islam. Seorang Islam, naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami. Ya, sudah katakan tadi, ada beberapa, masih ada orang-orang yang berkeliaran di Indonesia ini, sudah darahnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya sudah sepenuhnya membenci kepada pemerintah. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, saat membicarakan korupsi, harap tahan dulu libido marahnya, karena saya juga selalu greget. Bagaimana maraknya korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhenti dari pemberitaan, tidak akan pernah berhenti dari perdebatan, tidak akan pernah berhenti dari pembicaraan. Akibatnya dari korupsi-korupsi yang terjadi di negara kita, yang dirugikan bukan hanya negara, tapi juga kita sebagai warganya begitu. Betapa tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, baik kasusnya, jumlah orang tersangkanya, kemudian juga jumlah kerugian uang negaranya, itu relatif mengalami kenaikan. Bahkan ada pendapat mengatakan bahwa penyakit yang paling kronis, susah disembuhkan di Indonesia adalah penyakit korupsi. Pak Mahfud pernah mengatakan di tambang ada korupsinya, di mineral ada korupsinya, di pertanian ada korupsinya. Apalagi beliau mengatakan. Saya kira di pendidikan juga cenderung ada korupsinya. Karena korupsi di Indonesia memang betul-betul susah untuk disembuhkan begitu. Data ICW misalnya di 2022 itu cenderung ada peningkatan, kasusnya mencapai 252 kasus, kemudian orangnya sampai 612 tersangka. Itu di semester 1 teman-teman. Bahkan kerugian negara sampai 33 triliun lebih semester 1. Bayangkan jika ada 10 semester atau 2 semester bahkan lebih begitu. Kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya kerugian negara akibat daripada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para koruptor. Yang menjadi korban biasanya adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah presidennya. Beliau selalu menjadi fitnah sasaran, amukan keluapan masyarakat terhadap pemerintah, bagaimana mereka greget, marah, kecewa terhadap pemerintah ketika ditemukan ada korupsi. Karena korupsi ini begini teman-teman, ketika ada beda dengan kasus hukum. Contoh misal ketika kemarin Sambo ya, Sambo itu terjerat kasus hukum, kemudian kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dalam hal ini adalah Polri itu menurun tajam hingga ke posisi 8, yang tadinya ketiga, kemudian ke posisi 8. Kemudian kasus Sambo selesai dan masyarakat puas dengan hukum yang diberikan kepada Sambo. Akhirnya kepercayaan publik kembali meningkat. Beda dengan kasus korupsi. Kalau korupsi itu semakin pemerintah membongkar semakin banyak korupsi, maka masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Anjir, ternyata loba koruptor-koruptor yang memanfaatkan keuangan negara, merugikan keuangan negara, merugikan masyarakat. Jadi semakin dibongkar, masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Jadi susah memulihkan kepercayaan masyarakat terkait dengan penyelesaian kasus korupsi. Saya kira susah. Nah, teman-teman yang saya hormati dan hamba yang saya bahkan, di kemarin terbaru juga ada kasus yang mencapai 500 miliar, kemudian juga Pak Mahfud mengeluarkan atau melontarkan isu adanya pergerakan kerugian keuangan negara. Angkanya yang cukup begitu signifikan, sehingga 300 triliun lebih. Bayangkan, jika di semester 1 33 triliun, ini ke Pak Menko Polhukam mengungkapkan adanya kerugian mencurigakan yang hingga mencapai 300 triliun. Ngeri teman-teman. Dan beberapa jam yang lalu juga bahkan KPK menggeledah Kementerian ESDM, berpotensi juga kerugian negara mencapai 20 hingga 30 miliar begitu. Artinya bahwa hari ini pemerintah sedang begitu diuji bagaimana caranya agar pemerintah membersihkan
negara dari orang-orang yang betul-betul sangat merugikan masyarakat begitu. Bukan hanya negara tapi juga masyarakat. Nah, teman-teman yang saya hormati dan hamba-hamba yang saya banggakan, saya suka miris ketika melihat temuan pemerintah terkait keberhasilan membongkar gembong-gembong para koruptor yang menjadi sasaran fitnahnya adalah Presiden Jokowi. Kemudian juga pemerintah yang bekerja secara tulus, ikhlas, sesuai dengan koridor aturan undang-undang, mereka selalu menjadi sasaran amukan ketidakpercayaan masyarakat. Akibat apa? Akibat daripada banyaknya oknum-oknum yang merugikan keuangan negara. Dan saya berharap bahwa masyarakat bersikap bijak dalam menyikapi hal ini begitu, tidak membabi buta menyerang pemerintah seolah-olah semua pemerintah itu koruptif, kemudian juga semua pemerintah merugikan keuangan negara. Saya yakin ada lah di antara ribuan ratusannya pejabat di negeri ini, baik di desa, di kabupaten, ataupun di nasional, mereka bekerja betul-betul ingin membersihkan negara Republik Indonesia dari tindakan-tindakan yang merugikan negara. Karena memang saya sepakat, yakin 100% korupsi di Indonesia harus betul-betul dibersihkan, teman-teman. Harusnya orang, saya kemarin tuh ingin mengajukan wacana begini, pemerintah harus membuat regulasi bagaimana caranya agar potensi korupsi itu hilang. Misal begini, ada bantuan hibah, ada bantuan apalah ya. Nah, karena biasanya ada temuan ada celah untuk melakukan korupsi itu di penyaluran begitu. Nah, saya ingin kepada calon presiden, baik siapapun nanti yang ingin mencalonkan presiden, harus ada skema baru agar potensi korupsi di saluran bantuan ini tidak terjadi tindakan korupsi. Karena jika skema ataupun juga pola penyaluran bantuannya masih sama seperti ini, maka yakin apapun yang dikeluarkan, bantuan apapun, sebesar apapun yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, ada celah untuk melakukan korupsi. Bantuan untuk masjid, polanya seperti ini, pasti ada korupsi. Kemudian juga bantuan sosial untuk masyarakat, polanya seperti ini, yakin ada tindak-tindakan korupsi. Maka saya dari 2022 awal sebetulnya sudah berpikir siapa sih sebetulnya calon presiden yang mampu membuat skema agar peluang-peluang korupsi ini tidak bebas begitu. Jadi celah-celah untuk korupsi harus ditutup. Karena saya ingat tagline-nya Pak Ganjar Pranowo itu di Jawa Tengah, ojo ngepusi ojo korupsi apa gitu ya, yang artinya tidak berbohong dan tidak korupsi begitu. Nah, saya inginnya tidak hanya sekedar wacana ataupun tagline kampanye, tapi juga sampai membentuk sebuah sistem. Misal Erick Thohir kemarin membuat sistem digitalisasi ya, bagaimana orang bisa mengakses kebijakan-kebijakan publik, kemudian juga keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya, dan itu cukup berhasil. Nah, saya berharap adanya juga skema terkait dengan penanganan korupsi yang hampir seperti itu. Jadi orang mau korupsi itu mikir berulang-ulang karena nantinya terdeteksi gitu. Nah, ini saya bukan khawatir, saya berharap adanya temuan atau terobosan profesor lah ya, saya akan nanti nyebutnya profesor jika mampu menemukan skema tersebut. Karena jika Pak Mahfud MD pernah berbicara jika saya jadi presiden akan hukum mati, saya kira bukan solusi jika hukum mati, karena itu bukan sistem yang yang bisa membentengi celah-celah dari korupsi. Contohnya misalnya hibah, jadi ulah ayah potongan 30%, 20%, 40%, 50%. Nah, jika sistem itu bisa dideteksi atau bisa dibuat oleh pemerintah, saya yakinnya potensi-potensi baik di pendidikan, kemudian juga di keagamaan, di pertambangan, pertanian akan berhasil dibersihkan begitu dari perilaku-perilaku koruptif.
Mudah-mudahan saya harap ada lah ya pemikir di negara kita, di tokoh-tokoh nasional yang bisa membuat sistem bagaimana caranya korupsi bisa terhapuskan. Karena bahaya jika tindakan pidana korupsinya meningkat, kemudian skema untuk penanganannya tidak seimbang, bahaya. Harusnya kan diimbangi. Jadi ketika ada korupsi ini, skema penanganannya harus begini. Ketika ada kasus baru, skemanya pun harus baru begitu. Jika polanya lama, kemudian orang kreatif dalam melakukan skema korupsinya, susah teman-teman. Jadi tidak sinkron, nantinya berat begitu. Tindakan korupsi akan semakin meningkat dan penanganannya akan lambat begitu. Makanya harus diimbangi, bahkan harus lebih dulu penanganannya itu. Jadi dicegahnya lebih lebih cepat daripada pemikiran koruptifnya begitu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini harus serius dan agar kita sebagai warga negara tidak dirugikan akibat dari para ulah-ulah yang oknum yang tidak bertanggung jawab, serta sebagai masyarakat jangan mudah untuk menyalahkan pemerintah, karena harusnya bersyukur, berterima kasih sudah membongkar meskipun tidak sepenuhnya ya. Jadi yang dimarahi itu oknumnya harusnya, tapi bukan orang yang membongkarnya atau bukan pemerintah dalam hal ini. Terlepas daripada apakah itu ada unsur politik dan lain sebagainya. Yang jelas kalau korupsi ya korupsi lah gitu. Mau ada unsur politik, asal jangan dipolitisasi. Misalnya tidak korupsi tapi dijebak, itu saya tidak sepakat. Tapi kalau misal saya berteman dengan A, kemudian si A punya kasus korupsi, akibat si A menyakiti saya, akhirnya saya bongkar korupsinya, bagus lah, gak apa-apa menurut saya, bongkar saja. Karena itu merugikan. Jika nanti saling tutup kan bahaya. Saya menutupi si A menutupi saya. Kemudian kita sama-sama korupsi, makan keuangan negara, kan bahaya. Saling menutupi dalam hal keburukan kan tidak dibenarkan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.